Hello, balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan kali ini kita akan lanjutkan lagi spoileran komik Tales of Dragon and God. Halo guys, apa kaps? Udah lama banget nih nggak opening kayak gini nih. Ada yang rindu gak nih? Gak ada ya? Ya, sudah lama banget nih nggak spoilerin Tales of Dragon and God, karena memang keluarnya 1 bulan sekali dan itu cuma 1 chapter ya. Jadi ya memang sudah cukup lama nggak spoilerin komik Tales of Dragon and God. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi spoilerannya untuk chapter 488, yang mana sebenarnya ini udah update kemarin, cuma gue baru dapat linknya itu hari ini. Nggak tahu dah, gue nyari di versi bahasa Cinanya pun kemarin itu belum dapat. Ya aku nggak ngerti sih, mungkin koneksiku kurang lebar. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah ngasih tahu, yang udah ngasih tahu lah intinya tentang updatean spoilerannya. Untuk updatean light novel 488 ini, thank you banget. Dan oke, kali ini kita akan spoilerin Tales of Dragon and God. Lalu untuk spoiler yang lain gimana Min? Ini udah berulang kali gua ngomong, gua akan update ketika pinnya sudah datang. Kemungkinan, ya ini baru kemungkinan, pinnya itu akan datang bulan depan. Kalau pinnya bulan depan itu nggak datang, maka AdSense gue akan hangus, nggak bisa dicairin. Dan kalau udah kayak gitu, ya gue juga bingung sih harus kayak mana. Ya nggak tahu lah, kita jalanin dulu aja. Kalau memang AdSense-nya nggak ada, ya mungkin opsi lainnya adalah buat channel baru. Tapi ya nggak tahu lagi, let's see aja. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung channel ini. Nah, sebelum kita mulai spoilerannya, di sini seperti biasanya untuk rekan-rekan yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Untuk yang mau sedikit berbagi donasi kepada Mimin, boleh banget cek di kolom deskripsi seperti biasanya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi spoileran yang kemarin, yang mana kemarin itu Nieli sudah kembali ke dalam dunia Tini, lebih tepatnya ke kota Glory. Lalu kemudian dia sudah menangkap kedua binatang iblis yang meresahkan itu. Lalu kemudian Nieli juga sudah menangkap leluhur Scarlet Piton. Dan di situ nanti Scarlet Piton tentu saja akan diinterogasi oleh Nieli. Meskipun mungkin nanti interogasinya dengan caranya Nieli. Seperti apa itu caranya? Kita akan dengarkan saja langsung nanti di dalam ceritanya. So, tanpa buang-buang waktu, kita akan masuk ke dalam videonya. Video akan dimulai dalam 3, 2, 1. Setelah leluhur Scarlet Piton ditarik ke kota Glory, dia menjadi sangat ketakutan. Tubuhnya gemetaran dan dia bertanya-tanya, Siapa kalian? Apa yang mau kalian lakukan kepada aku?" Dia ketakutan karena tiba-tiba di depan matanya itu muncul sekelompok orang yang berasal dari alam Daun Naga. Ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan tentunya bagi seorang leluhur Scarlet Piton yang berada di alam nasib surgawi. Selain itu, dunia Tini itu sebenarnya hanyalah salah satu dunia kecil yang ada di dalam alam reruntuhan drakonik. Padahal di dalam alam reruntuhan drakonik itu ada lebih dari 3000 dunia kecil. Jadi ini sangat mengherankan, bagaimana mungkin dunia Tini bisa dihuni oleh orang-orang yang sangat luar biasa seperti ini. Padahal sebelumnya, jika tidak ada orang-orang dari sekte ilahi yang datang ke dalam dunia kecil, itu akan jarang sekali orang-orang kuat muncul di dalam dunia kecil. Jadi kedatangan Nieli dan rekan-rekannya ini membuat leluhur Scarlet Piton sangat ketakutan. Sorry ya kalau Python dan Pitonnya selalu ketukar-tukar. Udah kebiasaan susah cuy. Kebiasaan salah, kalau udah kebiasaan itu susah dirubah. Nikmatin aja ya. Lalu kemudian Nieli bertanya kepada leluhur Scarlet Piton, "Apa posisimu di dalam sekte Dewa Iblis?" Wajahnya tampak sangat serius ketika mengatakan itu. Leluhur itu tampak ketakutan ketika menjawab Nieli, "Tuan, maafkan aku.
Aku hanyalah seorang penjaga pintu. Sekte Dewa Iblis hanya menugaskan aku untuk mengawasi dunia ini. Biasanya aku tidak akan berada di dunia yang lebih kecil seperti ini. Namun beberapa waktu yang lalu, penghalang dari dunia ini tiba-tiba terbuka. Karena itulah aku memutuskan untuk masuk. Jadi maafkan saya atas kesalahan yang telah saya perbuat. Melihat leluhur Scarlet Piton, Lu Biao tampak sangat marah. Dia kemudian mengatakan, "Kamu hanya seorang penjaga pintu dan kamu berani bertindak dengan penuh kesombongan di dunia ini kami." Suara Lu Biao itu terdengar seperti petir. Itu sangat nyaring dan itu seolah-olah menyambar ranah jiwa dari leluhur Scarlet Piton, yang mana itu segera membuat Scarlet Piton memuntahkan seteguk darah. Memang pada dasarnya sekelompok orang dari tahap daun naga tidak mungkin ia lawan. Nieli kemudian ikut berkata. Saat Nieli membuka mulutnya, segera aura yang kuat menyelimuti leluhur Scarlet Piton. Segera dia menjadi sangat ketakutan dan berkata, "Tolong, tolong maafkan hamba, tolong, tolong, tolong." Nieli kemudian mengatakan, "Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tetapi karena kalian telah berani masuk dan menyerang umat manusia di kota Glory, tentu saja aku tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Aku akan mengekstrak ingatan roh primordialmu dan aku akan mengambilnya dari tubuhmu." Segera setelah mengatakan itu, leluhur Scarlet Piton melonglong dengan suara kesakitan yang sangat luar biasa. Tampak roh primordial dari leluhur Scarlet Piton itu diambil dari tubuhnya dan diserap oleh Nieli. Duse tampak terkejut dan dia tidak bisa menahan dirinya lalu bertanya, "Nieli, apa itu sebenarnya?" Selain Duse, Xiaoning, Yizhiyun dan yang lainnya juga tampak sangat kebingungan melihat hal itu. Tentu saja mereka kebingungan karena mereka tidak menyadari konsep di balik ingatan dari roh primordial. Setelah itu Nieli kemudian mengatakan, "Semua ingatan yang kita miliki itu tersimpan di dalam roh primordial kita. Setelah ingatan dari roh primordial seseorang itu dihapus, mereka akan kehilangan semua ingatan mereka. Dan pada saat yang sama, saat kita mengambil roh primordial itu, maka kita bisa mengambil semua pengetahuan yang dia miliki. Selain itu, kita juga bisa mengambil wujud yang ia miliki, sehingga kita bisa menyusup ke dalam sekte Dewa Iblis tanpa diketahui seorang pun." Lu Biao tampak sangat bersemangat ketika mendengarkan penjelasan dari Nieli. Lalu kemudian dia berkata, "Jadi itu adalah efek dari mengekstrak ingatan roh primordial. Bukankah itu sangat luar biasa? Lalu bukankah jika kita berhasil menangkap beberapa ahli dari sekte Dewa Iblis, kita bisa mengetahui segala sesuatu tentang mereka?" kata Lu Biao. Nieli kemudian menjelaskan, "Jika kamu ingin mengekstrak ingatan dari roh primordial seseorang, kamu memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yang mana salah satunya adalah kultivasimu harus berada 3 tingkat di atas sasaranmu. Jadi jika kita mengekstrak roh primordial dari beberapa orang yang berasal dari alam nasib surgawi, itu sama saja tidak akan berguna." Mendengar penjelasan dari Nieli, Lu Biao pun mengangguk-angguk. Dia tampak memikirkan sesuatu kemudian dia bertanya, "Kalau begitu kita lupakan saja soal ingatannya. Katamu kita bisa mengambil alih wujudnya, jadi kita bisa menyusup ke dalam sekte Dewa Iblis dan kita bisa mencari informasi sendiri." Nieli kemudian tersenyum dan berkata, "Benar sekali, apa yang kamu katakan itu memang apa yang ingin aku lakukan. Aku berencana untuk menyelinap ke dalam sekte Dewa Iblis dan mengambil beberapa informasi yang bisa aku dapatkan dari sana." Setelah mengatakan itu, Xiaoning Er tampak khawatir, lalu kemudian dia berkata, "Tapi bukankah itu berbahaya, Nieli?
Bagaimana jika sampai kamu tertangkap? Tidak hanya Xiongning, Yixiun segera menyaut. Benar, sekte Dewa Iblis itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jika kamu pergi ke sana seorang diri dan bertemu dengan seseorang yang kenal dengan leluhur dari Scarlet Piton, bukankah dia bisa mengenalimu dan kamu akan dalam bahaya? Nieli tersenyum melihat kedua wanita yang sangat mencemaskannya itu. Tapi kemudian dia berkata, "Tidak masalah, aku memiliki ingatan dan aku juga bisa merubah auraku sama persis dengan miliknya. Jadi penyamaranku tentu saja tidak akan diketahui oleh orang biasa. Bahkan orang tuanya pun tidak akan bisa membedakannya. Jadi kalian tidak perlu khawatir," kata Nieli dengan tersenyum percaya diri. Setelah mendengarkan itu semua, Lu Piao tampak berpikir sejenak, lalu kemudian dia berbisik kepada Nieli. Nieli, menurutmu apakah leluhur Scarlet Piton ini memiliki seorang istri? Siapa tahu mungkin dia memiliki beberapa wanita di dalam rumahnya. Tidakkah kamu akan kelelahan sampai mati jika kamu berurusan dengan mereka? Kata Lu Piao. Mendengar kata-kata dari Lu Piao, Xiozue langsung mencitak kepalanya. Dia berkata, "Apa yang sebenarnya kamu pikirkan, dasar bocah mesum?" Kata Xiozue. Xiozue itu tunangannya Lu Piao ya, ingat ya, calon tunangan, calon istri lah katakan kayak gitu. Setelah dipukul kepalanya, Lu Piao merasa kesakitan dan dia kemudian berkata, "Tidak, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya khawatir kepada Nieli. Mungkin saja dia akan ada dalam bahaya, jadi aku harus memperingatkannya," kata Lu Piao membela diri. Xiozue tidak bisa mempercayai kata-kata dari Lu Piao. Dia hanya mendengus dan memalingkan wajahnya. Melihat semua itu, Nieli merasa sangat bahagia. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian semua tidak perlu khawatir. Bahkan jika aku ketahuan pun, aku masih memiliki 1001 cara untuk melarikan diri. Jadi kalian jangan takut. Aku pasti akan kembali dengan selamat," kata Nieli menenangkan teman-temannya. Lu Piao pun langsung setuju. Benar apa yang dikatakan oleh Nieli. Jika memang dia berniat untuk melarikan diri, tidak ada seorang pun yang akan bisa menghentikan dia. Nieli selalu memiliki cara untuk melarikan diri. Mendengar kata-kata itu, Xiongning dan Yixiun pun merasa sedikit lega. Setelah itu Nieli tersenyum dan dia melihat Yixiun lalu berkata, "Sekarang ada beberapa hal yang harus aku lakukan." Ketika mengatakan itu, Nieli memandang Yixiun dengan tatapan yang lembut dan kemudian dia melanjutkan kata-katanya, "Aku akhirnya bisa memenuhi janji yang telah aku berikan kepadamu." Setelah mendengar kata-kata itu, tubuh Yixiun bergetar. Saat dia melihat Nieli, pelupuk matanya dipenuhi oleh air mata yang mengalir ke pipinya. Tentu saja kalian tahu kan apa yang mau dilakukan oleh Nieli? Ya, bukan malam pertama. Nieli akan melakukan sesuatu yang kalian pastinya harusnya udah tahu sih. Dan kemudian Nieli berbalik ke arah Duan Jian lalu berkata, "Duan Jian, aku akan menghabiskan beberapa hari untuk menghidupkan kembali ayah mertuaku. Sekarang kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan." Mendengar kata-kata Nieli, Duan Jian tampak terpana untuk sesaat, lalu kemudian tiba-tiba cahaya dingin menembus pupil matanya. Dia kemudian memandang Nieli dan matanya pun dipenuhi oleh air mata. Dia kemudian berkata, "Terima kasih Master, karena Anda telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan dendam orang tua saya." Nieli mengangguk dan kemudian dia berkata, "Pergilah. Dengan kekuatanmu saat ini tidak akan ada orang yang bisa menghalangimu di dalam alam penjara habis. Jaga dirimu." Duan Jian segera mengepalkan tangannya dan memberikan hormat kepada Nieli. Dalam waktu yang singkat, Duan Jian menembus cakrawala dan terlihat seperti meteor yang jatuh. Dia segera menuju ke alam penjara habis.
Sebelumnya, Yemo juga mendengarkan kata-kata dari Nieli bahwa dia akan menghidupkan kembali Yesong. Ketika mendengar itu, tentu saja hati Yemo dipenuhi dengan rasa sukacita. Dia kemudian bertanya lagi, menghidupkan kembali. Bisakah kamu benar-benar melakukan itu, Nieli? Kata Yemo. Nieli tersenyum dan dengan wajah serius dia berkata, ya, itu bisa dilakukan. Selama aku memiliki musim semi kehidupan, maka aku bisa melakukannya. Selain itu aku juga telah menjaga jiwa dari ayah mertua. Hanya saja aku hanya memiliki sepotong dari musim semi kehidupan, sehingga aku hanya bisa menghidupkan ayah mertua saja. Sedangkan yang lainnya yang sudah meninggal, aku khawatir aku tidak bisa menghidupkan mereka. Mendengar kata-kata dari Nieli, Yemo mulai menitihkan air matanya. Dia menangis karena akhirnya dia mungkin akan bisa bertemu dengan putra satu-satunya. Dia telah sangat lama merindukan putranya yang meninggal. Dan juga dia sangat menyesal ketika itu bahwa putranya mati di depan matanya tanpa bisa ia melakukan apapun. Setelah mendengar bahwa putranya itu bisa dihidupkan kembali, bagaimana mungkin dia merasa tidak bahagia? Melihat kakeknya yang sedang menangis, Yesiyun mendekatinya dan kemudian dia mengatakan, "Kakek, karena Nielilah yang mengatakan itu, pasti itu bisa dilakukan. Jadi kakek tidak perlu khawatir." Yesiyun mulai menenangkan kakeknya itu. Anjir, Nieli udah kayak dewa gitu ya, udah kayak dewa. Apa yang dikatakannya pasti benar. Wah. Setelah itu Nieli kemudian ikut berkata, "Kakek, percaya saja padaku. Aku pasti bisa melakukan hal itu." Yemo pun mengangguk. Dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Nieli. Dan pada saat itu, Yeyan yang saat ini berada di sana, dia juga berkata, "Bagus sekali bocah. Kamu memang benar-benar bocah yang luar biasa. Akhirnya Yesong bisa dihidupkan kembali." Mendengar kata-kata dari Yeyan, Nieli kemudian memandangnya dan berkata, "Maafkan aku leluhur Yeyan. Aku hanya memiliki sepotong kecil dari musim semi kehidupan. Jadi aku hanya bisa menghidupkan ayah mertuaku. Tapi jangan khawatir, di masa depan aku akan mencari lagi dan mencoba untuk menghidupkanmu." Nieli mengatakan itu untuk meminta maaf kepada Yeyan karena memang dulu dia pernah berjanji kepada Yeyan untuk menghidupkannya. Setelah mendengarkan itu, Yeyan kemudian tertawa. "Aku sudah cukup senang bahwa ternyata kamu juga memikirkanku. Tetapi tidak masalah, saat ini aku sudah mulai terbiasa dengan tubuh ini. Dan menjadi boneka jiwa ternyata tidak seburuk yang aku pikirkan dahulu. Kamu tidak perlu risau tentangku, cukup hidupkan kembali Yesong. Lagi pula aku masih bisa hidup 1000 tahun lagi. Jadi aku akan menunggu sampai giliranku tiba." Nieli kemudian mengangguk dan dia berkata, "Baik, terima kasih leluhur Yeyan." Oke, chapter 488 selesai. Di sini gue sebenarnya ada bingung ya. Gue pribadi tuh bingung. Si Duan Jian itu mau kembali ke alam penjara abis ya kan? Itu mau ngapain gitu loh? Mau ngapain? Kan sebelumnya ketika mereka sebelum berangkat ke dunia ini, itu Duan Jian sudah membuat perhitungan kepada keluarga saya perak gitu kan. Dan di saat itu memang dia belum membunuh siapa itu patriarknya, aku lupa, dan anaknya. Tetapi di saat itu kan Duan Jian itu udah kasarannya memaafkan gitu. Lalu kenapa sekarang dia mau membalaskan dendam lagi gitu loh? Ada yang tahu mungkin? Boleh berbagi pendapat di bawah. Bisa kita saling bagi-bagi pengetahuan di bawah. Yang jelas nanti di chapter-chapter berikutnya Nieli akan menghidupkan kembali Yesong.
Kita akan tunggu bagaimana ceritanya nanti. Dan tentu saja yang masih menjadi rasa penasaran itu nanti, apa sebenarnya yang tersembunyi di bawah kota Glory. Itu sampai saat ini masih belum terpecahkan ya. Pasti akan ada sesuatu yang luar biasa di sana. Dan selain itu juga masih ada hutan kegelapan, yang mana di situ nanti juga ada rahasia tersembunyi. Hutan kegelapan kan ya namanya, aku lupa sih. Kayaknya hutan kegelapan, seingatku. Ya, kita akan tunggu lagi episode-episode selanjutnya dari light novel Tales of the Demon and God. So thank you banget untuk kalian yang selalu mendengarkan sampai akhir bacotan gue yang kadang gak jelas. Dan terima kasih banyak untuk support kalian. Serius, untuk tag yang ini tuh gue udah tag 3 kali nih. Gagal mulu anjir. Kagak tahu dah kenapa. Mungkin karena udah lama gak tag ya, jadi sering keliru-keliru. Dan oke, see you again di next video dan bye.